Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Tiada kebaikan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu surat yang ada di Al-Quran, yang mana surat ini merupakan surat yang sangat pendek namun memiliki banyak arti. Surat ini adalah surat Al-Asr, surat ke-103 dalam Al-Quran. Surat Al-Asr merupakan surat yang sangat populer di kalangan para sahabat. Setiap kali para sahabat mengakhiri suatu pertemuan, mereka pasti menutupnya dengan surat Al-Asr. Imam Syafi'i pernah berkata, walaupun surat Al-Asr ini pendek, tapi ia menghimpun hampir seluruh isi Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diturunkan seluruhnya, dan yang turun ini hanya surat Al-Asr, maka itu sudah cukup menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sering bersumpah dengan nama-nama benda. Misalnya, wasyamsi, demi matahari. Allah juga pernah bersumpah demi nama-nama waktu. Misalnya, wadduha, wal laili idza saja, demi waktu duha dan malam apabila mulai gelap. Dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, dalam artinya demi waktu. Kemudian dilanjutkan, innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kata insan mengandung penafsiran bahwa di dalam diri manusia itu ada dua sifat, yaitu sifat hayawaniyah dan sifat insaniyah, sifat-sifat kebinatangan dan sifat-sifat kemanusiaan. Manusia dalam sifat kebinatangannya sama dengan binatang yang lain. Misalnya ingin makan, ingin minum, menghindari hal-hal yang menyakitkan, dan ingin memperoleh kenikmatan dalam hidup. Kenikmatan bersifat hayawaniyah, sedangkan kebahagiaan bersifat insaniyah. Pada segi-segi kebinatangan, manusia sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan jika dibandingkan dengan makhluk yang lain, dalam segi jasmaniyah, manusia adalah makhluk yang lemah. Sebagaimana firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia dan binatang ketika keluar dari perut ibunya sudah siap segala sesuatunya secara fisik. Namun binatang ketika keluar dari perut ibunya sudah berkembang hampir sempurna. Ia tidak memerlukan perkembangan yang lain kecuali perkembangan fisik. Malah dalam perkembangan fisik, binatang itu lebih cepat berkembang daripada manusia. Anak ayam misalnya, yang baru menetas dari telur, beberapa menit kemudian ia sudah bisa berjalan dan berlari. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang membedakan nilai seseorang manusia dengan manusia yang lain? Yang membedakannya adalah sejauh mana setiap orang mengembangkan nilai kemanusiaannya. Lalu bagaimana cara mengembangkan nilai kita sebagai manusia? Dijawab di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada dua hal yang mengembangkan nilai kemanusiaan dalam diri kita. Pertama, iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh ini memiliki dua ciri. Pertama, ciri asli. Sesuatu disebut amal soleh karena memang pada dasarnya merupakan amal soleh. Misalnya, zakat, sholat, berbuat baik pada orang lain, dan lain sebagainya. Kedua, ciri amal soleh adalah diukur berdasarkan hubungan dengan pelakunya. Misalnya, sholat bisa menjadi wajib, sunnah, atau malah haram tergantung pada pelakunya. Contohnya, seseorang sholat karena ingin dianggap hebat dan ingin dipuji. Nilai orang itu bisa jatuh dari amal soleh, berubah menjadi amal yang jelek. Menurut surat Al-Asr, manusia punya kewajiban bukan hanya mengembangkan sifat insaniyah, tapi juga mengembangkan masyarakat insaniyah atau masyarakat yang memiliki sifat kemanusiaan.
Al-Quran menyebutkan ada dua cara untuk mengembangkan masyarakat insaniyah, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Al-Quran tidak menggunakan kata tanassahu yang artinya saling memberi nasihat, tapi Al-Quran memberikan kata tawassaw yang artinya saling memberi wasiat. Mengapa? Karena wasiat itu lebih dari sekedar nasihat. Nasihat boleh didengar, boleh tidak, boleh dikerjakan, boleh juga tidak, tapi wasiat harus didengar dan harus dikerjakan. Inilah hebatnya Al-Quran. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kata tawassaw kita bukan hanya menjadi subjek, tapi sekaligus objek. Kita bukan saja menerima wasiat, tapi juga diberi wasiat. Apa yang harus diwasiatkan? Al-haq was sabr, kebenaran dan kesabaran. Iman tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh. Al-haq pun tidak bisa dipisahkan dengan as-sabr. Jadi orang tidak bisa dikatakan beriman kecuali ia belum mengerjakan amal soleh, kecuali ia tidak mengerjakan amal soleh, dan tidak dikatakan membela kebenaran jika tidak tabah dalam membela kebenaran itu. Banyak ditemukan bahwa orang-orang yang cerdas, yang ber-IQ tinggi, hidupnya gagal. Di Amerika hal ini sering terjadi. Persentase orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang ber-IQ tinggi. Persentase orang yang sakit jiwa adalah orang yang ber-IQ tinggi. Para psikolog heran. Mestinya orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi ternyata mereka orang-orang yang gagal. Setelah diselidiki, ternyata kita salah dalam mengukur kecerdasan itu. Kita harus mengukurnya tidak dengan IQ, tapi juga harus mengukur emotional intelligence, yaitu kemampuan mengendalikan emosi yang lebih mendorong orang sukses dalam hidupnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya puasa itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena puasa selain beribadah kepada Allah juga bisa meningkatkan emotional intelligence kita yang mendorong kita untuk menjadi orang yang berhasil. Puasa bukan malah melatih IQ, tapi juga IQ kita bisa ketika berpuasa malah menurun, tapi intelijensi emosional kita yang mungkin meningkat jika kita berpuasa dengan benar. Iman dan amal soleh adalah dua hal yang mengembangkan sifat insaniah manusia secara individual, sedangkan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr adalah dua perilaku yang mengembangkan manusia secara sosial. Pada kesimpulannya adalah surat Al-Asr, surat yang pendek ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kita berada pada tingkat yang rendah dan kekurangan apabila kita mengembangkan diri dengan iman dan amal soleh. Masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang rendah bila kita tidak mengembangkan al-haq was sabr di tengah masyarakat kita. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ketakwaan kita di hadapan Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang rugi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.